dengerin tausiah-tausiah seperti itu kok makin gak nyambung gitu loh. Setelah tahu Bang Edis itu di konten ini di apa di akun ini. Iya, Yang bener jadi nih mana gitu loh, aku bingung seperti itu. iya, jadi ibadah itu sebenarnya artinya penghambaan diri. Kalau bahasa Ibraninya itu avodah. Artinya itu kerja atau melayani gitu. Contoh misalnya ini ada majikan ya kan. Kemudian ini ada pekerjanya. Nah, ini melayani ini, itu aslinya ibadah itu artinya kerja melayani atau menghambakan diri. Melakukan pekerjaan, kalau bahasa Indonesianya berbakti. Nah itu. Simple, berbakti gitu. Nah, banyak orang tidak sadar dia beribadah, bekerja, melayani iblis dengan cara melakukan perbuatan-perbuatan yang iblis perintahkan. Contoh misalnya, kita kan tahu bahwa mencuri, kemudian apa lagi? Korupsi, ya seperti itulah. Korupsi, iya ya Ya, seperti itu. itu kan sebenarnya dorongan atau keinginan jahat dari iblis kepada manusia supaya dia melakukannya. Nah, ketika seseorang melakukan hal itu sebenarnya dia sudah melakukan ibadah kepada si iblis itu. Banyak orang tidak tahu begitu. Jadi ibadah kepada setan atau berbakti kepada setan dilakukan dengan cara melakukan apa yang diinginkan oleh setan itu. Seperti itu. Cuman Oke, kalau oke, zaman oke. sekarang kan, oh yang penting saya kan nggak bakar-bakar dupa di pohon, berarti saya nggak ibadah kepada setan dong, kan gitu. Pengertiannya sudah sempit gitu loh. Seperti itu. Ya makin parah aja lah menurut aku orang orang Islam itu kayaknya perlu direvisi kayaknya itu. Iya, jadi begini Bang, artinya kita itu harus memahami sesuatu secara mendalam supaya kita itu bisa betul-betul mengerti begitu. Banyak orang itu yang dia sendiri tidak paham lalu dia debat, banyak begitu. Ya pengertiannya sendiri maksudnya itu Al-Quran secara itu bahasa Arab terus diterapkan ke bahasa Indonesia tapi nggak dipahami artinya itu kan konyol juga itu Bang. Iya. Nah, masalahnya Bang, Abang ini kan muslim. Iya. Nah, kalau saya belajar agama Islam, di dalam agama Islam itu, ini khusus pakar-pakarnya ya, orang-orang yang Iya. betul-betul mendalami agama Islam. Itu sudah mengakui Muhammad itu robnya umat. Oh Karena gitu. secara kaidah bahasa, Muhammad itu memang posisi dia itu adalah rob di tengah-tengah umat. Dan umat muslim itu beribadah, berbakti kepada Muhammad itu dengan cara melakukan perintah-perintahnya. Nah, nanti mungkin Abang malah kaget. Iya sih. Tapi itu diakui oleh pakar-pakarnya. Contohnya siapa? Yang mengakui itu namanya Ustadz Faisal Khan. Itu seorang pakar Al-Quran itu. Kemudian yang dari Aceh. Yang namanya siapa itu? Aduh, siapa namanya teman-teman yang dari Aceh? Pak siapa yang kemarin cuci darah? Tuh, dia mengakui. Memang umat itu memang beribadah kepada Muhammad. Nah, masalahnya orang nggak tahu ibadah itu apa. Ibadah itu artinya pergi ke kan begitu. Begitu, Bang. Tapi yuk gimana ya? Udah orang itu sudah terdogma dan terdoktrin tuh gimana? Solusinya itu Bang seperti aku ini yang kayak aku ini udah netral nih Bang. Kalau Hmm. dikatakan Islam itu Islamku nggak seperti orang-orang di sini seperti itu. Saya rasakan seperti itu. Ya, kalau kalau kita melihat agama Islam, Bang ya, bagaimana umat Islam itu sudah mengkultuskan seorang Muhammad. Coba, Bang, kalau ada orang yang ngomong tentang Muhammad sedikit, orang Islam ngamuk itu, Bang, kujang-kujang, marah itu. Karena memang
idolnya, sosok yang sangat dimuliakan, sosok yang sangat dijunjung tinggi, setinggi-tingginya, setinggi langit, itu Muhammad oleh umat Islam. Makanya nama Muhammad itu nempel dengan nama Allah. Coba aja main-main ke masjid. Gitu loh. Cuman orang Islam nunjuk terus sama orang Kristen. Kenapa kamu begitu menginikan Yesus? Yesus tuh hanya utusan saja. Kok kamu begitu? Nah, ternyata orang Islam tuh melakukan hal yang sama. Gitu loh. Nah, cuman kagak ngaca itu loh masalah. Padahal di dalam Kristen Yesus tuh patut layak untuk menerima sembah, menerima kemuliaan, menerima hormat. Jangankan Yesus, Bang, raja saja, raja yang duduk di singgasana yang memerintah rakyatnya, dia patut menerima hormat. Tapi gimana Bang ya, kalau dia di Kristen kok Apalagi Yesus begitu enggak loh. gini Bang, enggak. Kayak gini loh, maksudnya aku mau tanyakan, kalau di Islam itu menyembah Tuhan itu kan dari apa maksudnya itu, seperti Nabi Muhammad itu bilang, maksudnya nggak nampak gitu loh. Tuhan itu tidak sejenis dengan kita. Tapi kalau orang Kristen kok Tuhannya kok Yesus gitu, gimana itu ceritanya dulu? Bang, tadi kan sudah saya bilang, Tuhan itu bahasa Indonesia. Di dalam Quran, di dalam Bible, Tuhan tuh nggak ada, Bang. Yang ada itu Rob, yang ada itu Kurios. Oke, berarti Iya. Tuhan Muhammad itu itu juga Rob, Bang. Rob dia itu. kalau di Islam yang aku tahu sekarang loh ya, maksudnya sekarang yang Hmm. baru-baru aku tahu ini, Hmm. Tuhan itu adalah yang memerintah dalam diri kita kan gitu. Iya, itu artinya. Iya. Bukan, jadi kata Tuhan itu telah disalah mengerti oleh banyak orang, baik orang Islam maupun orang Kristen. Disalahpahami kata itu. Begitu padahal Oh, definisi dari kata Tuhan itu adalah sesuatu yang mengendalikan kamu. Jadi iblis pun bisa jadi Tuhan. Ketika iblis itu mengendalikan dirimu, kamu melakukan perbuatan-perbuatan yang diinginkan oleh iblis, maka yang jadi Tuhan di hidupmu itu si iblis itu. oh iya iya iya. Berarti di Itu Kristen Tuhan, juga. itu kata Tuhan itu jabatan, Bang. Itu sama dengan Tuhan, itu sama itu. Tuhan, Tuhan itu sama. Oh iya iya. Itu kata yang sama. Cuman di dalam bahasa Indonesia itu sekarang jadi beda. Karena berkembang, zaman itu berkembang, jadi orang memahami itu berbeda. Padahal itu kosakata yang sebenarnya sama. Sama dengan kata tahu, tahu itu sama, Bang. Saya tidak tahu, saya tidak tahu, itu sama. Oke, Gitu. ya saya masuk masuk suka nih. Dapat dapat ilmu baru lagi nih aku. Terus aku mau tanya lagi tentang itu loh Bang. Abang yang tahu loh ya, maksudnya aku soalnya cari tahu di Islam sendiri nggak dapat ilmunya. Ini Hmm. tentang Isra Mi'raj itu gimana Bang? Kok tuh apa Isra Nabi Muhammad Mi'raj. Oke, berjumpa masalah di. ya, masalah Isra Mi'raj itu memang cerita itu kalau kita telusuri dengan secara mendalam itu akan membuat orang Islam itu menganggap itu lawakan. Makasih Bang Siratul Mustaqim. Gini, kenapa saya katakan begini? Oke, apa yang Anda tahu tentang Isra Mi'raj? Yang saya tahu Isra Mi'raj itu yang kalau dari cerita-cerita itu ya, Hmm? Nabi Muhammad itu perjalanan yang nggak masuk akal gitu, maksudnya itu terus bertemu Tuhan di apa, Sidratul Muntaha. di ya di atas langit gitu. Jadi Ya. Tuhan ada di sana gitu. Saya berkesimpulan seperti itu. Ya, jadi begini Bang, cerita Isra Mi'raj ini menjadi satu studi khusus bagi saya. Cuman ini tema lama ya, tema lama yang sudah saya bahas puluhan tahun ya, 10 mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu ya, belasan tahun yang lalu. Gini, jadi di dalam cerita Isra Mi'raj itu dikatakan Muhammad itu dibawa oleh sosok yang namanya Jibril.
Jadi dia masuk ke langit 1, langit 2, langit 3, sampai langit ke-7. Ya kan? Nah, jadi di dalam cerita itu langit itu diketok katanya, pintu langit itu diketok. Tok 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 gitu kan. Ya kan? Nah, terus tidak mau dibuka, tapi mendengar kata Muhammad, katanya langsung kebuka itu pintu pintu langit. Ya kan? Nah, begini cerita itu, tapi itu kita nggak usah masuk situ lah, nanti kayak nonton film Sun Gokong. Gini, gini Pak. Ketika kita membaca cerita itu, di situ dikatakan Muhammad tuh ketemu sama Allah. Lalu Muhammad itu diperintahkan untuk sholat 50 kali. Bener nggak? Iya. Coba Bang, sekarang kita hitung-hitungan ya. Kita pakai anu dulu. Kita mau serius dulu hitung-hitungan. Ini Allah ini agak-agak agak lain ini. Kenapa saya bilang agak lain? Gini, coba Bang, dalam satu kali sholat berapa waktu yang Anda butuhkan? Dari ambil air wudhu, ya kan? Kemudian persiapan, ambil sajadah, dan lain sebagainya. Sampai Anda selesai itu kurang lebih berapa waktu yang Anda perlukan? Dalam menjalankan satu kali sholat. Paling ya 5 menit cukup lah. Kapan wudhu? Udah Enggak hafal. wudhu Bang. Enggak wudhu. Cepet-cepetan pokoknya Bang. Gini Bang sholatnya. Bang, Kan ini memang kalau sholat, ajarannya seperti itu. ya gini, kalau Anda sholat, Anda kan harus mempersiapkan diri dulu. Belum kalau rumah Anda di masjid. Bener nggak? Belum kalau Anda sholatnya ke masjid, ya nggak? Ya. Apa sholat, boleh nggak sholat nggak usah di masjid terus? Dari Pak maghrib, azhar, di rumah aja nggak pernah sholat ke masjid. Boleh nggak? Nggak boleh. Ya iya harus ke masjid. Masa Anda mau jalan? Dulu belum ada motor Bang. Dulu jarak masjid tuh masih jauh-jauh. Jangan ngitungnya zaman sekarang, ngitungnya di zaman Muhammad. Gitu loh. Jangan pikir Muhammad hidup di abad 21. Ayo kita pakai logika ya, pakai ini. Kalau misalnya kita bikin 20 menit gimana? Oke, jajal, coba. Sekitar 20 menit. 20 menit ya. Allah minta berapa kali, Bang? 50. 50 kali. Kali 50. 20 menit kali 50 kali. Itu ada 1000 menit. Bayangin, 1000 menit dibagi jam ya, bagi 60. 16 jam, Bang. Sehari berapa jam, Bang? 24. Sehari 24, dikurangi 16. Sisa berapa, Bang? Sisa 8 jam. Orang perlu tidur nggak, Bang? Iya. Bisa nggak manusia nggak tidur? Nggak bisa. Nggak bisa. Satu hari manusia tidur berapa jam? 8 jam kan? Ya, tergantung. Ya. Rata-rata 8 jam lah. Kita pukul rata 8 jam, ya nggak? Ya kan? Nah, 8 jam. Ya. Itu habis, Bang. Waktu 16 jam itu sisanya habis buat sholat. Kapan acara makan? Makan kapan, Bang? Kerja kapan? Kerja. Mandi kapan? Mandi. Ngurus anak kapan? Makanya Allah agak lain, Bang. Nah makanya waktu Allah nyuruh sholat 50 kali sehari, itu Allah bercanda, main-main atau bagaimana? Nah itu perkara yang pertama. Kemudian kan dalam cerita itu, Muhammad tuh balik, mau pulang dia. Setelah diperintahkan sholat 50 kali. Muhammad kan nggak nolak pertamanya, ya kan? Dia manggut-manggut aja secara lugu dengan lugunya. Dengan lugunya dia menerima perintah sholat 50 kali sehari itu. Makasih ya. Kemudian waktu dalam perjalanan pulang dia ketemu sama Musa. Bang jangan bacain komentar. Lihat sini. Itu komentar gak usah liatin.
Komentar lihat orang ngomong apa aja di komentar itu, nggak usah ini. Gini. Nggak perlu itu. Ketika biar sesama komentator aja yang mereka saling debat di dalam kolom komentar. Kita ini aja. Jadi sewaktu Muhammad pulang, Musa bilang sama Muhammad, "Ya Muhammad, umatmu tidak akan kuat." Musa kan pengalaman nih kan? Ya kan? Umatmu tidak akan kuat, balik lagi katanya. Ditawar sama Muhammad. Jadi 45. Ya kan? Artinya Allah masih kekeh, pengen banyak sholatnya kan? Nah, terus akhirnya tawar lagi, balik lagi ke Musa. Masih belum kuat, balik katanya. Balik lagi. Muhammad dibikin kayak bola pingpong. Yes, datang ke Musa, ditampel gini, tis, ya kan? Balik ke Allah. Ya kan? Sama Allah digini lagi, tis, ya kan? Balik lagi. Jadi Muhammad dipingpong dia. Balik lagi ke Allah, balik lagi ke sini ya kan? Nah, ketika Muhammad dipingpong oleh Allah dan Musa, sampailah kepada tawaran 5 kali sehari. Ya sudah, 5 kali sehari sholatnya. Nah, di dalam riwayat Isra Mi'raj itu dikatakan ketika Muhammad balik lagi, tahu nggak apa kata Musa? Nggak kuat umatmu, balik lagi katanya. Makasih Anjeli. Nggak kuat umatmu. Akhirnya apa? Apa akhirnya? Muhammad bilang, sesungguhnya saya malu untuk kembali lagi dan menawarnya. Jadi kalau kita belajar dari sini, angka 5 itu bukan dari perintah sholat di dalam Quran. Angka 5 itu didapatkan karena Muhammad malu. Bayangin, ketika ada perintah sholat di dalam Al-Quran tertulis, ngapain Muhammad capek-capek dikerjain Musa? Kenapa dia nggak hanya ngomong saja, ya Allah, ini di kitabmu ini, engkau menyuruh kami sholat 5 kali sehari. Jadi cerita sholat 5 waktu itu nggak ada di Quran. Itu nggak ada. Mau sampai kiamat, sampai botak nggak ada dalam Quran. Sholat 5 waktu itu dapatnya hasil permufakatan Allah, Musa, dan Muhammad. Itu pun Musa masih menyuruh, menawar lagi. Seandainya Muhammad balik lagi, pasti dikurangin lagi. Tapi Muhammad bilang, saya udah malu Musa mau balik lagi katanya. Udah malu di situ Muhammad. Coba lah pakai logika. Siapa itu, Bang? Gimana? Karangan siapa itu? Itu di dalam buku Sirah Nabawiyah, gitu, Isra Mi'raj. Iya, cerita Isra Mi'raj itu kayak gitu. Yang aneh lagi itu waktunya, Bang. Itu waktu itu diukur dengan matahari itu gimana itu? Kan tidak mencakup untuk seluruh manusia kalau diukur dengan matahari itu. Gimana itu? Gini, maksudnya begini, Bang. Artinya kata-kata sholat 5 waktu itu memang tidak ada dalam Al-Quran. Sholatlah kamu 5 waktu, jalankanlah sholat 5 waktu, nggak ada. Bahkan perintah sholat yang katanya begini, itu juga nggak ada di Quran, Bang. Nggak ada. Selama ini Bang Muhammad tuh udah dikerjain dengan slogan-slogan fana yang mengatakan Quran itu lengkap. Jadi latah sosial, saya katakan ya, latah sosial yang dipercayai oleh umat muslim itu adalah Quran, kitab yang lengkap dan sempurna. Padahal itu bohong terbesar sepanjang sejarah, Bang. Dia kan nggak membaca isinya. Iya, kalau memang Quran itu kitab yang lengkap, memberi penjelasan, nggak mungkin orang Islam berbondong-bondong baca buku kitab karangan ulama. Selama saya debat dengan orang Muslim, Qurannya jadi pengangguran, Bang. Quran tuh jadi kitab yang paling pengangguran. Yang dibuka kitab karangan ulama kok. Menurut ulama.
Nggak terlalu Itu. membaca Al-Quran aku itu. Cuma membaca tulisannya saja itu. Aku Iya. sendiri itu loh ya. Artinya begini, Bang. Selama ini kaum muslimin itu sudah didogma sedemikian rupa bahwa Quran itu kitab yang lengkap, kitab yang sempurna dan memberi penjelasan. Tapi ketika orang Islam ditanya soal agama Islam, Al-Qurannya jadi pengangguran, nggak dipakai. Yang dipakai kitab karangan syekh begini, kitab ulama ahu, kitab unyu itu yang dibuka. Kitab karangan-karangan. Al-Qur'annya pengangguran. Iya, memang itu fakta, Bang, nggak usah kita pungkiri. Itu fakta. Coba tanya orang Islam, kalau sholat tangan begini, dapat dari mana itu? Tahu begini, dapat dari mana? Takbiratul ihram begini. Nggak tahu, memang nggak ada di Quran. Gitu loh. Berarti kita setiap hari itu orang Islam itu Mengikuti kitab lain. Iya, makanya saya bilang, saya tidak setuju kalau kitab sucinya orang Islam itu disebut Al-Quran. Karena apa? Kitab sucinya orang Islam itu bukan Al-Quran. Kitab hadis Bukhari, Sahih Muslim. Itu. Itulah yang dipakai untuk menjelaskan agama Islam. Karena orang Islam tidak menemukan jawabannya di dalam Al-Quran. Coba sekarang saya tanya sama abang sebagai muslim nih. Apa alasan umat muslim membuka kitab Bukhari, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kitab karangan ulama ini, syekh ini? Apa alasannya? Nggak tahu. Karena Al-Quran tidak mampu menjelaskan. Betul enggak? Iya, seandainya Allah mampu menjelaskan, dibuka yang dalam Quran. Kalau memang apa namanya Al-Quran itu benar-benar itu harus Tuhan adil. Tiap manusia kan berhak mempunyai bahasa sendiri Tuhan. Iya. Di dalam saya pernah diskusi ya. Mungkin juga tema lama. Semua tema yang saya sebut juga tema lama sebenarnya. Gini. Di mana ayatnya suruh sholat pakai bahasa Arab? Kalau ada saya lompat dari Monas. Gak ada, Bang. Sholatlah kamu pakai bahasa Arab, gak ada. Wajib sholat pakai bahasa Arab, gak ada. Itu termasuk bentuk Arabisasi dunia. Dulu ya Bang ya, bangsa Romawi Yunani itu melakukan penjajahan budaya, makanya ada Helenisme untuk menghelenisasi seluruh dunia. Nah, dilanjutin sama orang Arab ingin mengarabisasi dunia. Gitu loh. Mereka ingin menjajah budaya dengan cara apa? Dengan cara memaksakan orang pakai bahasa mereka. Gitu. Tapi kalau orang Islam itu benar-benar membaca itu Al-Quran itu ada loh yang bilang apa intinya itu orang itu mau apa intinya itu tidak harus berbahasa Arab gitu loh, apa itu Quran yang mana itu nggak tahu, saya lupa saya. Ya, jadi begini Bang, saya kasih contoh ya, Ketika kita benar-benar meneliti, benar-benar menggunakan akal sehat kita. Muhammad sholat pakai bahasa apa? Pengikutnya sholat pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Bahasanya dia atau bahasa orang lain? Bahasa Arab. Iya, bahasanya dia sendiri atau bahasanya orang lain? Bahasa dia sendiri. Iya, dia mengerti nggak apa yang dia ucapkan? Ngerti, dia bahasa dia. Karena Muhammad orang Arab, dia pakai bahasa Arab. Dia sholat dengan bahasa yang dia mengerti. Nah, umat muslim tidak mencontoh. Umat muslim malah sholat pakai bahasa yang lain. Yang dia tidak mengerti. Betul? Iya. Ada sebuah hadis memang. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Pertanyaannya, apakah itu soal bahasa? Tidak.
Pasti bukan soal bahasa, karena lawan bicara dia orang Arab juga. Kecuali lawan bicara dia orang Yunani. Sholatlah kamu seperti kami, pakai bahasa Arab. Nah itu. Iya sih. Begitu. Lagi pula, kalau kita benar-benar meneliti, Bang. Di dalam riwayat itu kan dikatakan, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Betul? Betul. Coba sekarang saya tanya, Abang Muslim sholat? Sholat Mengucapkan enggak? Tahiyat enggak? Tahiyat awal, tahiyat akhir? mengucapkan. Coba tahiyat awal gimana? Ya Arabnya ya Bang ya. Arabnya coba. Tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Seperti itu. Oke, tahiyat akhirnya? Tahiyat akhirnya disambung dengan kama sholaita itu ya. Assalamualaikum ya ayuhan nabiyyu, betul? Ya betul. Coba diingat-ingat dulu. Assalamualaikum ya ayuhan Assalamualaikum nabiyyu, betul nggak? ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Oke, coba apa Assalamualaikum. artinya? Apa arti assalamualaikum ya ayuhan nabiyyu? Artinya kurang lebih itu memberi salam kepada para nabi gitu ya. Bukan kepada para nabi. Assalamualaikum, tahu nggak artinya apa? Ya kepada nabi itu. Bukan artinya, terjemahannya. Kurang mengerti, Ya, kurang paham. gawat. Karena orang Islam, Bang, assalamualaikum itu artinya permisi, Bang. Iya. Contoh, assalamualaikum, tok 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 tok. Artinya permisi. Kalau mau pergi juga begitu. Assalamualaikum. Permisi. Padahal arti assalamualaikum itu, Bang, artinya bagus, Bang. Assalamualaikum itu artinya bagus. Salam sejahtera atas engkau. Damai sejahtera ada padamu. Selamat sejahtera ada padamu. Itu arti assalamualaikum. Tapi gara-gara orang Islam memikirkan itu artinya adalah permisi, makanya ngucapkannya begini. Nah itu. Padahal artinya adalah damai sejahtera turun atasmu. Nah, di dalam at-tahiyat, ketika Anda sholat, Anda mengucapkan assalamu alayka ya ayuhan nabiyyu. Betul nggak? Betul. Artinya salam sejahtera atas engkau wahai nabi. Kata ka, bedanya ka dengan kum. Kalau ka itu engkau satu orang. Ya, assalamu alaika itu damai sejahtera atasmu satu orang. Tapi kalau assalamu alaikum, damai sejahtera atasmu banyak orang. Kalian. Kalau kum itu jamak, kamu banyak. Tapi kalau ka itu kamu satu orang. Nah, jadi ketika Anda mengucapkan assalamu alaika ya ayuhan nabiyyu, artinya salam sejahtera atas engkau wahai nabi. Menjadi pertanyaan besar. Waktu Muhammad sholat, apakah Muhammad ngomong gitu? Coba pikir pakai logika. Kalau yang saya tahu seperti itu, Bang. Kalau Muhammad sholat, dia ngomong kayak gitu sama siapa? Assalamualaikum ya ayuhan nabiyyu. Masa dia ngomong sama rohnya sendiri? Makanya saya bilang, semuanya kalau kita teliti, Bang, semuanya hanyalah cerita-cerita nggak jelas. Gitu loh. Bagaimana mungkin kita bisa percaya bahwa sholat yang dilakukan oleh umat muslim itu seperti yang dilakukan Muhammad? Waktu Muhammad sholat, dia sholawatan nggak, Bang? Allahumma sholli ala Muhammad. Dia ngomong gitu nggak? Saya tahu. Yang saya tahu. Masa dia ngomong, ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan atas Muhammad dan keluarganya dia. Masa dia ngomong dirinya sendiri dia? Ya Allah, limpahkanlah kepada keluarganya Muhammad. Dianya sendiri Muhammad gimana? Juga sekarang saya tanya, Muhammad selawatan nggak?
Nggak tahu, nggak tahu. Tapi ada Quran yang bilang Muhammad itu tidak bukan bapak seorang anak gitu Iya. katanya. Dikatakan di dalam surat Al-Ahzab ayat 40. Makana Muhammadun aba ahadim mirzalikum. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang laki-laki pun di antara kalian. Jadi Muhammad itu Jadi, bukan bapak satu pun dari laki-laki di antara kalian. Zaman sekarang orang banyak ngaku-ngaku keturunan Nabi. Muhammad itu bapak saya. Bapak saya itu turunan Nabi, turunan Muhammad. Dan orang Indonesia kalau ketemu orang yang ngaku Habib, turunan Muhammad, cium tangannya, cium tangannya. Bekas cucian kakinya diminum. Makanya saya bilang, Bang, sudah terlalu nyata bahwa umat muslim itu mengkultuskan Muhammad dan keluarganya Muhammad. Makanya turunan-turunan Muhammad dalam tanda kutip ya, saya bilang dalam tanda kutip karena mereka itu harus ngaku-ngaku turunan Muhammad. Itu menjual bagaimana keistimewaan Muhammad. Keringatnya Nabi itu harum, saudara-saudara. Lebih harum daripada minyak kasturi. Bang, alasan orang cuci baju kenapa? Saya kalau kerja siang-siang, Bang, kalau kerja siang-siang keringetan. Alasan saya ganti baju dan cuci baju itu kenapa? ya biar nyaman dipakai. Ya karena bau, Bang. Betul? Iya. Iya. Betul. Bagaimana mungkin Muhammad keringetnya wangi, dia nyuci baju? Bang, ini yang orang-orang yang menyebutkan turunan Nabi ini, setiap hari mereka menjual ceramah keistimewaan Muhammad. Sampai ada yang terakhir saya lihat kemarin itu, kalau ada ulama gila katanya, ulama kena penyakit gangguan jiwa, dia tidak jadi ulama lagi katanya. Tetapi kalau ada turunan Nabi gila, dia tetap Habib katanya. Habib. Bahkan katanya kalau ada makamnya keturunan Nabi, nggak berani malaikat yang tukang namparin orang siksa kubur itu loh. Ya kan? Nggak berani berisik mereka, nggak berani. Karena di situ ada makam turunan Muhammad. Makanya umat muslim rame-rame ziarah. Ini ziarah kepada makam keturunan Nabi ini. Mendapatkan barokah. Begitu. Karena mereka sangat mengkultuskan keturunannya Muhammad. Yang lucu itu mereka mengklaim itu mereka akan masuk surga. Walaupun konyol kan. Itu Walaupun kata, konyol kelakuan. iya. Bagaimana Muhammad itu sudah dikultuskan sedemikian rupa oleh umat. Tetapi umat tidak mengetahuinya. Contoh, apa-apa. Darah Nabi diminum. Yang minum darah Muhammad langsung masuk surga. Lewat jalur ekspres. Iya. Kencing Muhammad diminum. Kencing Muhammad diminum. Ya sudah keterlaluan sih menurut aku orang Bang, itu. mana ada bang manusia sampai kencingnya diminum bang. Ya cuman Muhammad. Saya kasih contoh bang. Kita pergi ke pasar, keluar, jalan-jalan ke pasar atau kemana. Ada orang kencing di situ. Di gelas, diminum. Gelok-gelok, rebutan orang minum. Rebutan minum. Keringetnya diginiin. Wah rebutan. Keringetmu katanya. Ludahnya. Gitu kan, ngeludah bang. Tangkap ludahnya. Keringetmu barokah. Sekarang saya tanya bang. Udah gila nggak itu orang-orang? Udah mengkultuskan nggak itu orang-orang? Udah mengkultuskan nggak? Tahu cara berpikirnya, udah nggak tahu cara berpikirnya. Itu sudah mengkultuskan bang, dan itulah yang umat Muslim lakukan kepada Muhammad. Kencing Muhammad diminum, keringat Muhammad jadi rebutan, ya kan? Bahkan katanya kalau Muhammad BAB,
Tidak ada bekas-bekasnya di tanah. Itulah cerita-cerita yang akan selalu jadi khotbah oleh para dalam tanda kutip turunan-turunan Nabi. Betapa mulianya. Dan itu orang Islam senang nonton kayak begitu, Bang. Ya Rasulullah, sungguh mulia engkau ya Rasulullah. Semoga aku mendapatkan barokah ini dari turunanmu ya Rasul. Lu itu, Bang. Itu memang fakta, Bang. Mau gimana? Makasih Kak Ertati, makasih. Itu memang fakta, Bang. Iya ya, kok maksudnya baru sadar aku kan seperti itu. Selama ini nggak pernah dengar khotbah Habib Nggak yang pernah. seperti itu. Bahkan hadis-hadis yang Abang ungkap itu di live Abang itu baru tahu beberapa kali ini. Iya, tapi banyak yang Hadis-hadis konyol. mengatakan, ya banyak yang mengatakan bahwa saya itu fitnah, Bang. Tapi itu benar semua. Bahkan saya sampai berpikir kok iya ya, masa ini hadis ini bikinan siapa kok, atau nggak ada sumbernya atau gimana gitu. Sampai berpikir seperti itu. Karena kan yang saya tahu kan nggak seperti itu yang di masyarakat seperti ini sekarang. Semuanya itu serba apa ya, mengidolakan lah gitu seperti itu. Iya. Kemuliaan-kemuliaan keturunan Nabi itu sudah luar biasa, Bang. Dan itu ditentang oleh umat-umat muslim zaman sekarang. Pertanyaan tentang apakah ada keutamaan nasab. Baik, terkait dengan nasab atau keturunan, sudah dijelaskan bahwasanya Nabi Ibrahim itu bapaknya adalah seorang penyembah berhala. Berhala. Dan ternyata Nabi Ibrahim adalah seorang bapak para nabi. Sehingga kekufuran itu tidak diwariskan. Demikian pula keimanan, ketakwaan juga tidak diwariskan. Nah, tapi yang digembor-gemborkan oleh orang-orang yang mengaku Habib turunan Nabi, katanya, karena saya turunan Nabi, otomatis saya akan diperlakukan seperti Nabi. Nah, dengan cara menjual cerita-cerita seperti itu, Bang, Habib dalam tanda kutip ya, biasanya mereka ini entah dari Yaman atau bagaimana, Bang. Mereka mendulang banyak rupiah dari jamaah umat muslim. Bayangin, Bang, mereka habis ngelap-ngelap tisu. Tisunya dilelang, Bang. Ini tisu bekas keringet habaib. Belum pernah, Bang, lihat ceramah-ceramah yang kayak begitu? Belum pernah. Aduh. Itu, Bang. Tapi kalau saya pelajari sedikit demi sedikit konten-konten seperti ini dari muslim-muslim yang sudah sadar seperti itu, semua agama itu ajarannya sama seperti itu, Bang. Beda, Bang. Beda. Ya. Enggak, Ini beda. bagaimana ini saya kasih contoh ya, Bang ya. Bagaimana perlakuan umat ketika mereka jumpa dengan turunan Nabi, Bang. Nih. Lihat ya, perhatikan. Perhatikan ya, Bang ya. Turunan Nabi nih. Nih. Ada orang yang mengatakan sama saja. Cucu Nabi Muhammad sama saja. Coba perhatikan, cucu Nabi Nuh masuk neraka juga. Nah, ini termasuk orang-orang yang ingkar terhadap kemuliaan tentang anak cucu Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang mereka membawa dalil. Dalilnya Al-Quran. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya di antara kalian yang mulia adalah orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan tidak ada satupun yang bisa melebihi ketakwaan Nabi Muhammad SAW. Yang paling mulia Nabi Muhammad SAW. Mereka kadang-kadang memakai dalil ini. Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lupa definisi takwa, yaitu mengerjakan perintah Allah. Di antara perintah Allah, kita diperintahkan untuk cinta terhadap seluruh anak cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapapun yang mengingkarinya, ya kadang-kadang ya itu tadi gak dapat hidayah, ingkar, menyembunyikan tentang kemuliaan anak cucu Nabi Muhammad, maka kelak dia memiliki kiamat, dia akan berhak mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. No, diazab, Bang. Kalau Anda tidak memuliakan zuriat, kalau Anda tidak memuliakan turunan Nabi, Anda akan kena azab. Iya, memang itu awal-awalnya tapi ceritanya bagus kepada Allah. Terakhirnya mendoktrin itu kan kepada Iya, Tuhan. ujung-ujungnya apa? Memuliakan Ujungnya turunan Nabi. Coba lihat tuh Bahar bin Smith. Wah. Kan. Kayak dia yang mengendalikan surga ya. Cucu Kayak dia yang Nabi, jangan salah, cucu Nabi. Berani apa cucu Nabi? Cucu Nabi nih, gitu. Saya itu ya ketika berdiskusi dengan umat muslim, seringkali umat muslim itu salah paham dengan saya. Padahal apa? Padahal saya itu mengajak supaya umat muslim itu ngerti dengan ajaran agama Islam. Al-Quran itu memerintahkan, menyuruh untuk beriman kepada Injil. ada seperti itu, Bang. Lu ada di dalam Al-Quran itu diperintahkan kaum muslimin ya untuk beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, kepada Taurat, Ya, kepada Injil. itu. Karena di dalamnya Ada seperti itu. terdapat petunjuk dan cahaya. Tapi yang umat muslim lakukan apa? Mereka tidak beriman kepada Taurat dan Injil. Mereka berimannya kepada kitab karangan Syekh Fulan, dan Syekh Fulan. Akhirnya apa? Akhirnya ketika ada seorang Habib datang, mereka minum air bekas cucian kaki Habib. Oh, belum lihat Bang videonya? Minum bekas air cucian kaki Habib. Wah, berat nih Abang, ketinggalan zaman kalau begini. Ketinggalan zaman Anda, Bang. Nih, kalau umat muslim, ini salah satu yang umat muslim. Sebentar Bang ya, nih. Saya balik kamera saya. Ini contoh kecil Bang, bagaimana umat muslim itu sudah mendewakan, sudah mengkultuskan turunan Nabi. Perhatikan. Saya balik ya. Saya balik kamera saya sebentar. Saya hilangkan dulu ya. Ini saya. Lihat Bang ya nih. Nih. Turunan Nabi, saudara-saudara. Kok sampai segitunya ya? Ini belum seberapa, Bang. Belum seberapa cerita-cerita yang... Bang, kalau ada cucu Nabi, ada makam cucu Nabi, ya. Di situ ada makam cucu Nabi. Malaikat-malaikat penyiksa, siksa kubur nggak berani datang, Bang. Takut katanya ganggu istirahat cucu Nabi. Betul lah, kan? Mereka ya. Katanya bilang, hei, malaikat penyiksa, kamu tidak tahu di sini ada cucu Nabi. Akhirnya apa? Yang tadinya seharusnya disiksa, minggir mereka semua, Bang. Ya betul sih, soalnya dia yang ngarang juga kok, yang maksudnya itu yang Gini, membuat saya mendidik umat muslim, saya mendidik saudara-saudara umat muslim untuk apa? Supaya mereka cerdas. Apa isinya? Supaya mereka kembali belajar kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran memerintahkan supaya kamu beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Yaitu apa?
Taurat, Zabur, Injil. Iya sih. Iya. Gitu loh. Tapi kebanyakan orang malah membaca kitab yang dari luar Kitab yang Al-Quran itu. sesudahnya, kitab yang sesudah Al-Quran. Itu baru satu contoh nih Bang. Kita ambil contoh lagi. Banyak contoh ya Bang ya, banyak contoh. Nih misalnya nih. Kita ambil lagi contoh nih, nih. Nih. Sebentar, ini anu ini. Sebentar nih ya, saya lihat ya. Sabar ya Bang ya. Ini oke sambil saya cari dulu ya nih ya. Ya, santai Bentar aja, Bang. nih. Sebentar ya. Sebentar ya Bang ya. Ada yang komen murtad adalah jalan kebenaran seperti itu. Memang iya Bang, kalau murtad itu gimana ya? Kan sebelum murtad itu kan menganggap Tuhan itu di luar diri kita. Setelah tahu Tuhan itu ada di dalam diri kita, ya kita bisa dikatakan murtad seperti itu. Ya makanya kadang-kadang saya besok mau bikin galeri dulu lah ya. Soalnya kadang-kadang kalau pas kita cari dia nggak dapat. Harus kita siapin di galerinya. Tapi ada itu Bang. Bagaimana ceramahnya itu adalah tentang makam tadi. Kalau ada di situ makam Habib, malaikat-malaikat penyiksa ya, yang tukang nyiksa-nyiksa kubur itu Pada nggak berani kabur itu. datang. Nggak berani datang, takut mengganggu cucu Nabi. Begitu. Oke gitu Bang Muhammad. Ya, gantian katanya ini ada yang bilang gantian. Oke, mungkin ada yang mau menanggapi ya. Kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain. Nanti disangkanya apa ya? Saya ini tidak memberikan kesempatan, disangkanya saya ini ngada-ngada atau bagaimana gitu ya. Sebentar. Tapi bagus loh ini konten Abang Bang Edi sini mengedukasi sekali sama orang-orang Islam yang sekarang itu. Iya, sangat mengedukasi, Bang. Sangat mengedukasi. Tetapi banyak orang yang mengira bahwa saya ini mengada-ngada, banyak orang yang mengira apa yang saya lakukan ini tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya, tapi ketika dia betul-betul mencari, betul-betul meneliti, ya pasti mereka nanti akan ujung-ujungnya mengiyakan perkataan saya, begitu. Oke, Bang ya? Iya, iya. Oke, Terima selamat kasih ya, Bang, ya. malam Bang Muhammad Selamat. SNR. Kok shop ini toko? Toko ini Bang. Ya, kalau toko kayaknya kebanyakan huruf O-nya. Jadi itu shop buntut. Nggak tahu. Oke, terima kasih Bang Moh SNR. Oke. Selamat malam ya, saya turunkan ya. Ya, itulah teman-teman ya. Silakan bagi teman-teman muslim yang lain mungkin ingin naik ya, silakan datang kemari kita diskusi. Yuk. Sebelumnya teman-teman sekali lagi ya teman-teman ya, pengumuman bahwa channel Edis TV yang asli itu hanya ini dan yang saya follow di akun ini. Sekali lagi teman-teman ya, banyak sehubungan dengan banyaknya akun-akun palsu yang membawa-bawa nama saya memberitahu bahwa akun asli saya itu hanya ini dan yang saya follow di akun ini. Saya hanya memfollow satu orang teman-teman dan itu juga akun asli saya. Makanya teman-teman silahkan teman-teman perhatikan apakah itu akun saya atau tidak ya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada saudara sebentar. Adulam. Oke, kita kasih naik ada Adulam 12. Iya, Adulam ini seperti nama tempat dalam Bible. Ya, silakan. Adulam. Bang Adulam, selamat malam.
Malam Bang, Muslim Bang? saya Kristen. Kristen. Kita berikan dulu kesempatan yang Muslim dulu ya Bang ya. Boleh Bang. Oke, mohon maaf ya Bang Adulam ya. Saya taruh dulu di bawah. Kita naikkan kembali. Ada Deta Kikau. Oke, kita naikkan Deta Kikau. Ya, silakan Deta Kikau. Iya, halo. Ya, Muslim. Kristen. Boleh menyalakan kamera? Iya, boleh. Ya, silakan nyalakan kamera. Halo? Gelap gulita? Oh, oke. Ya, Deta Kikau, apa tujuan atau Anda ingin naik kemari? Mukanya jangan separuh-separuh ya. Halo? Iya, halo. Ya, coba yang jelas wajahnya. Yang jelas? Pengembang ini jaringannya. Ya, silahkan. Apa yang mau Anda utarakan? Kenapa Anda mengajukan permintaan naik? Silahkan. Saya permintaan naik. Dari tadi kan saya nonton itu memang benar sih. Ada benarnya. Karena sekarang banyak ajaran-ajaran sesat. Jadi kita harus banyak belajar. Setiap agama harus banyak belajar dari agamanya. Oke, hanya itu? Makanya itu Oke, hanya itu? saya tertarik, tapi kan Idis TV cuma mau undang Muslim ya. Iya, karena kalau nanti kita sesama Kristen ngobrol, nanti seolah-olah kita jadi gosip begitu, gosipin mereka. Makanya bedanya begini Kak Deta, bedanya channel ini dengan channel Muslim yang lain. Kalau Abdul Somad, Adi Hidayat dan kawan-kawan bahas agama Kristen, mereka nggak berani undang orang Kristen ke situ. Takut nanti babak belur. Nah, sedangkan channel saya ini kebalikannya. Ketika saya membahas agama Islam, saya menghindari ada orang Kristen yang naik supaya tidak terkesan subjektif begitu. Justru Muslim yang saya undang ke sini supaya mengkonfirmasi benar nggak yang saya bilang ini wahai Muslim itu. Ya puji Tuhan yang tadi Muslim yang tadi mengiyakan begitu. Amin, amin, amin. Jadi saya turun ya. Oke, saya turunkan ya Kak Deta ya. Oke, saya turunkan. Iya, teman-teman sekalian, jadi terhadap sahabat-sahabat Kristen saya, sahabat-sahabat saya Kristen dalam Tuhan Yesus ya, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus, bukan saya tidak terkesan sombong, Bang ini gimana sih yang Kristen kok nggak dikasih naik ini gimana sih? Alasannya begitu teman-teman. Nanti kita sama 11-12 sama yang Muslim. Sama Abdul Somad bahas agama Kristen, orang Islamnya orang Kristennya nggak diundang. Kalau saya kebalikannya. Ketika saya membahas agama Islam, orang Islamnya saya undang. Bener nggak apa yang saya katakan? Begitu. Ya, sekali lagi teman-teman Kristen, mohon pengertiannya. Maaf beribu maaf, itulah alasannya kenapa saya jarang menaikkan teman-teman yang Kristen. Adapun teman-teman yang Kristen, cukup dengan cara yang paling sederhana saja. Mensupport saya. Kalau teman-teman tidak memiliki hidup yang berkecukupan atau biasa-biasa saja, cukup tap-tap layar saja ini, gratis ini, free. Tis. Tap-tap layar, bagikan ya kan kepada ustadz-ustadz, kepada orang-orang yang kalian anggap perlu mendengar siaran ini. Bagikan saja, itu gratis saudara-saudara.
Gitu. Itu salah satu bentuk dukungan kalian kepada saya. Atau kalau kalian punya channel TikTok ya, tapi jangan nyerupai nama saya ya. Potong videonya yang kalian anggap menarik, tapi awas, jangan video-video yang nanti menjerat Anda sendiri. Menjerat Anda nanti dikatakan menebar kena undang-undang ITE. Ambil sebuah konten yang kira-kira bagus tapi tidak melanggar hukum, upload di TikTok Anda. Itu salah satu juga bentuk bagaimana kita menjawab orang-orang Islam. Contoh misalnya seperti yang tadi, ya kan? Terbukti bahwasanya banyak umat Islam yang sangat-sangat mengkultuskan keturunan Muhammad sampai air cucian kakinya diminum, nyata. Anda bingkai sedemikian mungkin, potong, rapikan sehingga menarik ditonton. Dan itu Anda nanti dapat iklan loh di situ. Dapat iklan. Konten-konten Anda kalau Anda bagus, Anda nanti dapat iklan di situ. Ya. Kalian tahu nggak, konten-konten saya ini itu di-upload di mana-mana, di Facebook. Padahal saya nggak punya Facebook. Saya nggak punya Facebook. Maksudnya nggak punya Facebook buat ini, buat konten-konten seperti ini. Adapun Facebook saya nggak pernah saya pakai, jarang banget saya. Ya, di Facebook, di mana? Di YouTube, di mana lagi? Di media-media sosial banyak yang mengupload konten saya ini. Banyak. Dan mereka mendapatkan AdSense di situ. Nah, sedangkan sayanya tidak mendapatkan AdSense sama sekali. Nggak ada. YouTube saya, apa itu nggak ada AdSense-nya sama sekali. Nol, zong. Zero, nol. Nah, jadi kalau ke teman-teman yang hidupnya juga yang pas-pasan saja, seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang punya berkat berlebih, saya sudah pernah bilang, kalau teman-teman mau support, karena kita ada program teman-teman, kita itu ada kedepannya itu ingin mendirikan rumah apologet. Ya, rumah apologet yang kita gunakan untuk memproduksi konten-konten seperti ini. Mengadakan dialog-dialog, ya kan, membuat podcast nanti ke depannya. Nah, teman-teman bisa mampir ke profil saya nih. Klik profil saya, klik, nanti teman-teman ada di situ link untuk kolektor. Ada tanda panah ke bawah, ada kolektor nah di situ. Untuk teman-teman yang punya berkat berlebih. Khusus kepada teman-teman yang punya berkat berlebih. Itu ya teman-teman ya. Jadi mohon pengertiannya kenapa tidak saya naikkan yang Kristen, kenapa jarang saya naikkan, karena seperti itu. Jadi mohon pengertiannya ya, seperti itu. Kalau teman-teman masih bingung, saya nggak tahu itu bang, klik ini profil, ini segala macam link, aduh saya pusing. Nah ini, saya kasih tahu teman-teman nih ya. Karena banyak juga teman-teman yang orang itu nggak mau ribet. Padahal cuma mengklik begitu dia tidak mau ribet. Nah ini teman-teman, silakan teman-teman tangkap layarnya kepada teman-teman yang punya berkat berlebih. Teman-teman bisa support ya, berkolekte bersama-sama untuk mendirikan rumah apologet di sini. Jadi teman-teman silakan tangkap layarnya, screenshot. Untuk teman-teman yang punya berkat berlebih, teman-teman bisa support pendirian rumah apologet di situ ya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali. Itu atas namanya saya ya teman-teman ya. Atas namanya saya. Silakan yuk. Nah nih si Uncup nih. Ini yang melarikan diri terus dari saya ini. Lihat mukanya gelagapan. Ini ketika depan dia. Ayo silakan. Kita kasih naik ada grosir madu MTM. Grosir madu. Ya, selamat malam grosir madu. Apa kabar bro? Ya, bagus. Kabar baik? Baik. Oke. Ya, gimana bro? Sudah menyimak dari tadi atau baru saja datang? Terlalu banyak tadi ngoceh tadi, jadi aku tinggal aja sebentar. Oh, aku begitu. Coba kameramu, coba bang, kameranya tenang dulu, tenang, taruh begitu yang bagus gitu loh. Biar nggak goyang ke sana kian kemari, begini, tenang dulu bang. Jangan goncang dulu, jangan goncang. Bentar.
Aku ambil ini, Sobat. Hmm. Bentar ya. Kau pun masih cari anu Nah, malam-malam.